KUHP, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik tahun 2023 gelombang kedua LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Christina Diana Dewi, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 2 Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023 LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 November tahun 2023, saya akan mengadakan video pembelajaran di kelas 7 dengan tema manusia sebagai citra Allah dan materi pokoknya, aku bangga sebagai perempuan maupun laki-laki. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap hormat, selamat pagi Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, baik. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak salah satu dari antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta kesediaan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Yesus kami. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur atas kehadirat-Mu, atas berkat dan bimbingan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul kembali di sini. Ya Bapa, semoga apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, semoga bisa berguna bagi masa depan kami. Lindungilah kami semua, lindungilah guru-guru kami. Semoga kami bisa mengikuti mata pelajaran pada hari ini dengan baik sampai selesai. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Iran yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik. Sebelum itu ya, sebelum memulai
Ciri-ciri yang dapat dibanggakan dari seorang perempuan adalah berpikiran terbuka, mengutamakan kejujuran, berempati tinggi, memiliki pandangan positif soal kehidupan, nyaman tampil sebagai diri sendiri. Bangga menjadi seorang laki-laki. 1. Tepuk tangan untuk Shirin. Sekarang Dantes yang mewakili laki-laki. Bangga menjadi seorang laki-laki. 1. Laki-laki dapat menjadi tulang punggung keluarga. 2. Laki-laki menjadi pelindung keluarga. 3. Laki-laki bisa berkontribusi dalam membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan keluarga dan teman. 4. Laki-laki memiliki peluang untuk belajar, tumbuh dan mengembangkan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Ciri laki-laki yang dapat dibanggakan. 1. Bekerja keras. 2. Tidak egois. 3. Penuh kasih sayang. Oke, tepuk tangan untuk Dantes yang telah mewakili keluarga. Silakan duduk. Silakan kalian duduk. Terima kasih untuk Dantes dan Shirin yang sudah mewakili teman-teman. Iya. Harus bangga. Sebagai laki-laki bangga dengan keberadaan dirinya karena begitupun perempuan. Karena apa? Allah menciptakan baik perempuan dan laki-laki itu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Laki-laki punya kelebihan, perempuan juga demikian. Sehingga sebagai perempuan dan laki-laki kita harus bangga. Jangan pernah menyesal karena kita dilahirkan sebagai laki-laki atau menyesal karena dilahirkan sebagai perempuan. Baik. Banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Lalu apa pendapat kalian jika ada yang mengatakan laki-laki juga itu harus lemah lembut? Ya, laki-laki harus. Ya, silakan. Luar biasa, karena laki-laki itu akan menjadi ayah yang baik. Oke, tepuk tangan. Hebat. Ya, sekali lagi laki-laki bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu lemah lembut, tidak perlu bilang kenapa harus kami lemah lembut. Tetapi jawabannya luar biasa. Karena apa? Kalau laki-laki lemah lembut, suatu saat dia akan menjadi seorang ayah yang baik. Lalu, apakah laki-laki harus bisa memasak? Harus bisa. Sekarang pekerjaan itu tidak melihat ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki. Tidak ada yang memandang bahwa memasak itu hanya pekerjaan perempuan. Sekarang itu pekerjaan itu semua sama. Selagi kita punya kesempatan, punya waktu untuk melakukannya, semuanya sah-sah saja. Lalu bagaimana pendapatmu tentang kaum perempuan yang terampil sebagai pekerja bangunan? Ini perempuan yang jawab. Ya, Fani. Bangga karena setiap orang mempunyai keterampilan masing-masing sebagai perempuan atau laki-laki. Iya, tepuk tangan untuk Fani. Bangga, saya bangga. Karena apa? Perempuan dan laki-laki itu sudah punya kemampuan. Yang buat bangunan, buat rumah itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa, ya toh? Di zaman sekarang itu semuanya bisa. Yang penting kita punya kemauan dan
jiwa penuh ketidakadilan dan kesedihan. Bahkan mereka menganggap itu sudah bawaan lahir. Mungkin kita juga pernah merasa demikian saat tak merasakan apa yang orang-orang sebut dengan anugerah dalam mengartikan hidup. Aku tak ingin dilahirkan dunia seperti ini. Jika aku bisa memilih, mungkin aku tak ingin dilahirkan ke dunia ini. Kalimat itu pun sering kita ucapkan. Kalimat itu seolah jadi alasan membela diri dari segala hal yang kita anggap sebagai ketidakadilan Tuhan. Mengapa kita berkata seperti itu? Bukankah semua orang di dunia ini tak ada satupun yang bisa memilih terlahir seperti apa? Tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa meminta lahir di dunia sebagai anak orang kaya, anak pejabat, sebagai anak profesor, sebagai anak pengusaha, atau sebagai anak pemuka agama. Jelas itu tidak ada. Semuanya sama. Kita semua tidak ada yang bisa memilih dari siapa kita dulu terlahirkan. Lalu, kenapa kita justru seolah menyalahkan Tuhan? Menyalahkan Tuhan tentang kenapa kita berada di kondisi seperti sekarang? Mengapa? Kita pun tak bisa memilih akan dilahirkan sebagai seorang perempuan atau laki-laki. Jadi, apakah kita pantas menyalahkan Tuhan karena kita telah diciptakan sebagai laki-laki? Karena kita menganggap hidup telah diciptakan sebagai perempuan? Apakah perempuan ini terasa seru dan menyenangkan? Oke, terima kasih untuk Firan. Kita sudah sama-sama, silakan Firan duduk, mendengar artikel tak usah protes, kita terlahir seperti apa, karena kita sendiri yang menentukan mau jadi apa kita ke depannya. Lalu dari artikel ini, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan penulis untuk kita? Siapa, Nora? Dela, silakan. Hidup adalah anugerah. Iya, luar biasa bahwa pesan yang mau disampaikan dalam artikel ini bahwa adalah hidup adalah sebuah anugerah. Lalu yang kedua, dari artikel yang sama, kira-kira bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang ini? Silakan Firan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ya tidak? Ya, Saat kapan kita bersyukur? setiap hari. Setiap hari kita bersyukur, tidak hanya tubuh kita sehat, tidak hanya kita dapat uang, tetapi baik susah maupun senang kita harus selalu bersyukur. Baik anak-anak, artikel ini mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai manusia kita tidak boleh menyesal dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki, kita diminta tidak boleh menyesal. Jangan bilang, mama kenapa saya dilahirkan sebagai seorang perempuan? Perempuan itu rumit, harus melahirkan, harus masak dan lain sebagainya. Lalu laki-laki, mama kenapa saya harus dilahirkan sebagai laki-laki? Karena harus saya pergi cari kayu, cari uang untuk keluarga nantinya. Tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Tuhan itu sudah menciptakan kita baik laki-laki maupun perempuan dengan kesempurnaan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing dan tugas masing-masing. Perempuan dan laki-laki hadir untuk bisa saling melengkapi. Luar biasa. Masa depan sebagai perempuan atau laki-laki antara lain bekerja atau berumah tangga ke depannya, itu semua bisa terwujud oleh kita sendiri. Memilih hidup sebagai imam kah, sebagai suster kah, atau sebagai ibu rumah tangga kah, apa saja. Semua masa depan itu tentunya bisa terwujud kalau kita dibekali sejak dini, mulai saat ini. Kalau misalnya kita nanti suatu saat menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak rumah tangga, menjadi seorang pastor, menjadi seorang suster, menjadi seorang presiden, menjadi seorang kepala desa, itu semua akan terwujud kalau mulai sekarang itu semua dibekali. Dengan cara apa? Belajar, bekerja, dan berdoa. Terima kasih. Oke, sekarang kita sama-sama bagaimana pesan kitab suci dalam upaya mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki. Dalam
kelompok 1 dengan 2 bertolak dari kutipan kitab suci. Tulis soalnya. Bertolak dari kutipan kitab suci yang kalian baca. Tadi itu dari Kejadian dengan Efesus. Untuk kelompok 1 dengan 2, pertanyaannya, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah? Itu pertanyaan nomor 1-nya. Mengapa kita patut bersyukur pada Allah? Lalu yang kedua, kenapa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Sudah kelompok 1 dengan 2 sudah tulis pertanyaannya? Sudah. Ya, sekarang kelompok 3 dan 4. Tadi baca kitab 1 Petrus dengan Galatia Pertanyaannya, yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki? 2. Sikap apa saja yang harus dikembangkan? Silakan kerja, kelompok. Silakan kerja. Silakan kerja. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, saya minta kelompok 1 untuk mewakili, lalu dengan kelompok 3 untuk mewakili kelompok 3 dan 4, kelompok 3 yang maju mewakili kelompok 1 dengan 2, kelompok 1 yang maju. Silakan. Ya, Firan kelompok 1-nya. Padre kelompok 3-nya mewakili kelompok 3 dan 4. Baca dengan suara yang lantang supaya teman-teman bisa mengerti, bisa paham Oke, silakan dari baca dulu kira-kira yang dipertanggungjawabkan itu dari apa tadi? Kelompok 1 dengan 1 Oke, silakan. Mengapa kita patut bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah karena Dia telah menciptakan perempuan maupun laki-laki. 2. Mengapa kita patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Karena Allah telah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada perempuan dan laki-laki dan dipanggil untuk saling menyempurnakan. Oke, tepuk tangan untuk Firan yang sudah mewakili kelompok 1 dan 2. Silakan Padre untuk mewakili kelompok 3 dan 4. Yang harus dilakukan untuk mengembangkan kebahagiaan. 2. Melakukan segala sesuatu sesuai kemampuan. Memberi kesempatan yang sama pada laki dan perempuan. Silakan dulu. Baik. 2 teman tadi sudah mewakili kalian semua. Gimana untuk bagaimana kita pesan kitab suci pada kita dalam upaya mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan dan laki-laki. Intinya kita diajak untuk selalu bersyukur dan berterima kasih dengan keberadaan kita sekarang ini. Baik anak-anak, Allah menciptakan kita
berkembang dan dapat dibanggakan. Lalu sebagai bentuk aksi nyatanya kalian dalam materi ini, Ibu meminta kalian untuk menuliskan niat. Menulis niat, ambil kertas, ambil berpoin, menulis niat apa yang akan kalian lakukan agar dapat menjadi perempuan atau laki-laki yang dibanggakan. Kamu tulis itu untuk dikumpulkan nantinya. Harus ada niat masing-masing. Kalian jangan lihat teman punya. Masing-masing melihat niat bahwa saya bagaimana supaya saya di mata orang saya dibanggakan menjadi seorang perempuan. Bagaimana di mata orang saya dibanggakan menjadi seorang laki-laki. Itu kalian lihat, itu kalian tuliskan. Oke?